Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Saya ucapkan kepada kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3 yang sedang menyimak melalui video ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca doa. Bagi yang beragama Islam membaca bismillah, dan yang di luar agama Islam diserahkan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan kalian sehat semua, tetap bersemangat, lalu tetap optimis dalam menatap masa depan untuk dan fokus menuntut ilmu untuk bekal kalian di masa depan. Insya Allah berhasil. Kemudian pada pertemuan ke-8 masih belajar tentang hikayat dari sisi kaidah kebahasaan hikayat. Saya berharap pertemuan ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Dan saya berharap pula kalian tetap semangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, pembelajarannya adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan teks cerita hikayat dan cerpen. Yang kedua, mengembangkan cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Materi pembelajarannya adalah struktur dan kaidah kebahasaan hikayat. Yang kedua, nilai-nilai dalam cerpen dan hikayat akan kita ulang kembali setelah pada pertemuan sebelumnya kita bicara masalah nilai. Ada gaya bahasa dan ada kata arkais atau kuno yang kita temukan dalam teks cerita hikayat. Lanjut, kata pada pertemuan kita inilah tentang hikayat, dan konsepnya kata arkais, nilai-nilai dalam cerpen dan hikayat, dan prosedurnya adalah tentang gaya bahasa. Penjelasan materi, saya kutip kembali, saya kutip sebuah teks hikayat yang berjudul yang berbunyi, mohon disimak sebaik mungkin. Sahdan sekali peristiwa Zenggi pencuri berkata kepada istri dan anaknya, ia hendak pergi barang 2 hari lamanya akan menyelesaikan barang suatu perkara. Maka Tuan Putri pun duduk bersama-sama dengan anak bini Zenggi, si pencuri itu. Maka didengarnya oleh putri perkata itu. Lalu berpikirlah di dalam hatinya demikian, jikalau aku ini hendak lepas daripada tawan ini, sekaranglah waktunya yang baik akan berikhtiar. Setelah 2 hari lamanya, Zenggi pun meninggalkan rumahnya. Dan pada masa segala di rumah itu tidur sekaliannya. Maka putri itu masuklah ke dalam kamar tempat Zenggi itu mempunyai segala barang curiannya. Dalam antara harta benda itu adalah pakaian yang indah-indah. Maka dipilihlah seluar dan baju yang padan akan dipakainya cara laki-laki. Setelah itu berpakaianlah putih johar manikam, cara laki-laki, dan rambutnya dikeratnya sejajak batu. Maka putih johar manikam itu bertambah-tambahlah eloknya, gilang gebilang, dan lagi sangat berubah rupanya, sehingga tidak dikenal orang bahwa ia adalah putih johar manikam adanya. Setelah sudah siap, maka putih pun turun dari rumah Zenggi, si pencuri itu. Lalu pergi ke kandang kuda, diambilnya kuda yang dicuri Zenggi. Apabila sudah dikenakannya pelana dan kekang dan kelempakan yang lainnya, maka naiklah Tuan Putri ke atas kuda lalu dipacunya. Maka berjalanlah menuju matahari mati. Saya meminta doa dan mempernyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari Hikayat Johar Manikam. Lalu kita bandingkan dengan cerpen berikut ini. Selepas SMA, aku lulus SPMB dan diterima di perguruan tinggi teknik ternama di Bandung. Tadinya setelah SMA, aku ingin langsung mencari kerja. Tapi ayah memaksa. Ayah pikir kamu mampu untuk melanjutkan kuliah. Wim, masalah biaya ayah yang pikirkan. Kamu enggak usah khawatir.
Ayah coba kembali meyakinkan. Walau dengan hati yang sedikit gundah, akhirnya aku pergi ke Bandung untuk meneruskan kuliah. Setiap bulan, ayah mengirimkan uang, walau jumlahnya tidak besar. Cukuplah buat makan dan keperluan kuliahku. Semester awal, memang kuliah terasa berat. Tetapi tahun kedua, aku mendapatkan beasiswa karena nilaiku di atas rata-rata. Assalamualaikum. Tanganku membuat ketukan teratur di pintu seraya mengintip lewat kaca jendela. Waalaikumsalam. Seorang gadis yang tampak cantik dengan jilbabnya muncul di balik pintu. Mas Wim, Tias menghambur ke pelukannya. Bagaimana kabarmu, Tia? Alhamdulillah, Tias baik-baik saja, Mas. Tias melepaskan pelukannya dan menarik tanganku ke kamar ibu. Jam segini biasanya ibu mengerjakan sholat duha. Ibu, lihat siapa yang datang. Tias saking semangatnya setengah menyeretku ke kamar ibu. Siapa, Tias? Wimar, Bu. Cium dan kupeluk ibu yang menatapku penuh kais. Saya ulang. Kucium dan kupeluk ibu yang menatapku penuh kasih erat-erat. Aku selalu ingat tatapan hangat ibu yang selalu meluluhkan hatiku ketika aku membuat kenakalan hingga aku tidak bisa mengulanginya lagi. Jari-jari yang selalu membelaiku itu tampak kurus. Garis-garis ketuaan di wajahnya kian bertambah. Kecantikannya kian mudar dimakan usia. Alhamdulillah lancar berkat doa ibu. Jawabanku atas pertanyaan ibuku mengenai kuliahku. Seperti dugaanku sebelumnya, ibu menampakkan air muka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal aku sudah mengetahui semuanya dari Mbak Din, kakak perempuanku. Rumah akan disita bank jika pinjaman itu tidak dilunasi. Untuk mencukupi kebutuhanku serta biaya sekolah adik-adikku, rupanya ibu menjadikan rumah dan tanah sebagai jaminan kepada bank. Sudahlah Bu, Wim sudah tahu semuanya. Kupegang tangan erat. Saya ulang, kupegang tangan ibu erat-erat. Dari sudut matanya mengalir sungai kecil. Semua bayangan itu begitu jelas dalam benakku. Suatu detail peristiwa masih tersimpan rapi dalam memori otakku. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan, begitu janjinya. Alhamdulillah, seiring waktu, segala kesulitan perlahan mulai mencair. Saat ini, aku bekerja di perusahaan yang cukup besar dengan jabatanku yang cukup lumayan. Aku mulai menggantikan peran ayah dalam keluarga. Ibuku kudorong untuk membangun butik kecil-kecilan. Tias dan Dimas, kedua adikku, tak terasa sekarang sudah duduk di bangku kuliah. Terima kasih ayah, saya ulang, terima kasih ayah. Kau telah mengajariku arti sebuah tanggung jawab. Suaraku tertahan. Sekarang aku tahu ternyata memikul tanggung jawab itu lebih berat daripada menahan rasa sakit karena tamparan. Bulir-bulir bening itu berjatuhan dari mataku tanpa bisa kucegah. Tanganku meraih bunga yang telah mengering di atas pusara ayah. Terima kasih ayah. Kau telah menamparku hari ini. Sekarang aku tahu Irfan YS. Mari kita analisis. Pertama, aspek kedua hikayat Putri Johar Manikam, dan ketiga cerpen Sekarang Aku Tahu. Isi Putri Johar Manikam, kehidupan putri kerajaan istana, kehidupan masyarakat sosiosentris. Jadi yang pertama menceritakan tentang kehidupan istana, yang kedua menceritakan tentang sosialistis, ada kehidupan yang terjadi pada saat ini. Nilainya agama, yang pertama kata arkais seperti syahdan. Nah ini saya ulang, nilai agamanya adalah nilai moral dan pendidikan. Kedua-duanya sama. Bahasanya dari bahasa hikayat Putri Johar Manikam, kata-kata arkais seperti kata syahdan, setelah sudah siap barang satu perkara dan dikeratnya. Tokohnya menggunakan nama tokoh asli langsung. Strukturnya kalimat tidak efektif, bahasanya klise, penggunaan katanya yang diulang-ulang. Nah, sementara di cerpen Sekarang Aku Tahu, tokohnya menggunakan pronima akad aku, menggunakan kata-kata lugas, struktur kalimatnya lebih efektif, terdapat gaya bahasa dan kata-kata kias. Nah, dari situ kita mencatat hal-hal penting. Hikayat adalah suatu teks yang termasuk ke dalam sastra Melayu klasik.
bersifat Islam-sentris, kaum bangsawan dengan segala kehebatan kesaktiannya, kemuslihannya, dan kepahlawanannya. Ini pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang isi hikayat. Hikayat berkisah tentang benda-benda keramat yang memiliki sesuatu yang mustahil, tokoh raksasa, hewan, dan sebagainya. Kemudian hikayat termasuk tipe teks naratif, cerita berbentuk prosa. Jadi menceritakan mengalir begitu saja, seperti bentuk prosa yang lain. Rekaan atau fiktif merupakan ciri yang paling menonjol. Komposnya direka-reka. Dalam hikayat terdapat tokoh alur, setting, amat, dan sebagainya, seperti layaknya sebuah cerpen tadi. Ada tokoh, ada alur, ada setting, ada gaya, dan sebagainya. Kemudian dalam hikayat ditemukan beberapa kata seperti kata sebermula, al-kisah, dan lain-lain. Dan kita tadi buktikan di hikayat di atas ditemukan beberapa kata di bahasa Melayu yang hari ini tidak dipakai lagi. Berbeda dengan cerpen yang telah dikenal dan sering dibaca, cerpen merupakan karangan prosa yang memusatkan cerita pada satu tokoh utamanya. Itu cerpen ya. Kemudian pada cerpen panjangnya tidak lebih dari 10.000 kata, sehingga dapat selesai dalam sekali baca. Nah, itu perbedaan cerpen dengan hikayat. Kemudian struktur hikayat, ada orientasi, atau setting atau aim, berupa informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa. Info yang dimaksud berkenaan dengan ikhwal, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Contohnya, maka pada suatu hari adalah 2 orang laki istri berjalan, maka sampailah ia kepada suatu sungai, maka dicaharinya perahu hendak menyeberang. Dia dapat perahu itu, maka ditantinya kalau ada orang lalu berperahu. Itu pun tiada ada lalu perahu orang, maka ia pun berhentilah di tebing sungai saya ulang, maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya, sahdan maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya, maka pada sangka orang tua itu air sungai itu dalam juga katanya, apa upayaku hendak menyeberang sungai ini. Nah, ini contoh dari struktur hikayat yang orientasi. Nah, ternyata di hikayat juga ada komplikasinya. Ya. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Contohnya, maka ada pula seorang Badawi, saya ulang, maka ada pula seorang Badawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, hai Tuhan hamba, seberangkan apalah kiranya hamba kedua ini, kan hamba tiada dapat berenang. Sungai ini tidak hamba tahu dalam dangkalnya. Setelah didengar Bedawi kata orang tua itu, dan setelah dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang Bedawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Saya ulang, untunglah sekali ini. Lalu ada resolusi. Resolusi berarti pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Maka contohnya seperti ini. Maka disuruh oleh Mas Hudul Haq, jauhkan laki-laki Bedawi itu. Setelah itu, maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Mas Hudul Haq, hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya. Maka kata orang tua itu, daripada mula awalnya, kemudian maka dikatakannya siapa motonya laki-laki dan perempuan dan di mana tempat duduknya. Maka Mas Hudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah Bedawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah disakiti oleh Mas Hudul Haq akan Bedawi itu. Maka Bedawi pun mengakulah salahnya. Demikian juga perempuan celaka itu, didera oleh Mas Hudul Haq akan Bedawi itu setelah dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhnya tobat Bedawi itu, jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masuklah arif bijaksana Mas Hudul Haq itu. Nah, ini adalah resolusinya. Nah, setelah kalian membaca dan mengetahui tentang hikayat, kita ubah hikayat menjadi bentuk yang lain dalam bentuk cerpen. Karena hikayat seperti itu keadaannya, bahasanya, alurnya dan sebagainya. Maka untuk mempermudah isinya, di awal pertemuan kita tentang hikayat,
kita membuat ringkasan, lalu menceritakan kembali. Menceritakan kembali bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Maka pada posisi sekarang ini kita dengan menggunakan bentuk cerpen. Jadi mengubah bentuk hikayat ke dalam cerpen berarti menulis kembali atau menceritakan kembali isi hikayat. Dan bahasa yang berlaku pada saat ini. Contoh hikayatnya misal begini. Sahdan sekali peristiwa, Zenggi pencuri berkata kepada istri dan anaknya, "Ya hendak pergi barang 2 hari lamanya akan menyelesaikan barang suatu kerjaan." Berikut kata-kata yang harus diganti, Sahdan kita ganti menjadi selanjutnya. Sekali peristiwa ganti suatu ketika atau ketika itu. Barang 2 hari kita ganti menjadi 2 hari, selama 2 hari atau 2 hari lamanya, dan barang suatu perkara menjadi urusan atau masalah atau sebuah urusan. Maka hasilnya perubahannya adalah selanjutnya Zenggi si pencuri berkata kepada istrinya dan anaknya bahwa ia akan pergi selama 2 hari untuk menyelesaikan suatu urusan. Jadi kalimatnya lebih efektif, lebih bisa dipahami oleh si pembaca nanti. Bentuk hikayat, hatta dengan takdir Allah menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tepatnya 3 beranak itu. Maka digalilah tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah ratajau yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istri pun datang akan melihat emas itu seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu tidak akan habis. Kita kehabisan buat belanja." Saya ulang. Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu tidak akan habis. Kita tidak akan kehabisan buat belanja. Nah, kita ubah menjadi bentuk cerpen. Ya. Setelah itu dengan takdirnya, saya ulang, setelah itu dengan takdirnya Allah memberi kepada si miskin. Ketika menggali tanah untuk mendirikan gubuk, si miskin mendapati sebuah tempayan yang berisi emas yang sangat banyak. Istri si miskin pun melihat emas yang ditemukan suaminya sambil mengatakan, "Emas ini tidak akan habis dipakai belanja oleh anak cucu kita." Nah, jadi itulah caranya memindahkan atau mengubah dari bentuk teks hikayat menjadi cerpen dengan mengubah mengganti kata-katanya, mengubah kalimatnya sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Nah, kaidah kebahasaan sekarang kita masuk. Yang pertama, berdasarkan aspek kebahasaan hikayat dari sastra Melayu lama pada umumnya ditandai oleh kata seperti ini. Kalian ingat di pertemuan melangkah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa dalam hikayat sering ditemukan kata-kata atau kalimat seperti kisah diceritakan. Menulis mempunyai cerita pada suatu hari. Konon pada hari itu dalam suatu hikayat dikisahkan banyak menggunakan kata penghubung maka. Pada bagian awal kalimat kita pernah kita melihat di teks-teks hikayat seperti itu adanya. Dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi tentang sifat fisik tokoh. Banyak menggunakan kata kerja pasif. Terakhir banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran tokoh. Saya ulang, banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran tokoh. Nah, ini ciri kaidah kebahasaan teks hikayat. Mudah-mudahan kalian makin paham bagaimana apa hikayat itu, bagaimana nilai-nilainya, bagaimana cara mengubah dari hikayat menjadi cerpen, dan kalian paham tentang kaidah kebahasaan dari teks hikayat itu. Sebagai latihan, saya ingin mengajak kalian untuk melatih kemampuan kalian memahami teks hikayat. Coba kalian cari satu hikayat dari internet atau dari buku bahasa Indonesia Kemendikbud, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan tuliskan judul hikayat yang Anda pilih. Tuliskan kata-kata atau ungkapan hikayat tersebut. Ubahlah hikayat tersebut menjadi cerpen yang menarik untuk dibaca. Saya yakin kalian bisa. Dan yang terakhir, ternyata dalam teks hikayat juga ditemukan gaya bahasa. Ada gaya bahasa kolonialisme, ada gaya bahasa hiperbolisme, ada gaya bahasa repetisi, ada gaya bahasa sarkasme, ada gaya bahasa litotes, dan sebagainya. Kalian bisa menelaah dari ciri gaya bahasanya. Ya, jadi selesai sudah tentang hikayat,
baik pertemuan pertama maupun pada pertemuan kedua ini tentang hikayat. Saya pikir kalian sudah paham semuanya. Tinggallah kalian mencari teks-teks hikayat untuk dibaca. Barang siapa banyak membaca, maka akan banyak pula pengetahuan yang diperolehnya. Barang siapa yang tidak suka membaca, maka tidak ada pengetahuan yang diperolehnya. Maka sebab itu baca, baca, dan baca. Mudah-mudahan dengan membaca kita mendapat ilmu, mudah-mudahan dengan membaca kita mendapat manfaat lebih banyak, dan mudah-mudahan dengan ilmu diterang hidup kita, insya Allah. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.